Nah, sebelum ke pertanyaan berikutnya yang lebih mendalam, saya mau ada pertanyaan yang harus dijawab jujur oleh Pak Haji Sabri. Tapi ini ruang lingkup keluarga sama istri aja ya pertanyaannya. Iya. Dan harus jujur. Kalau ngebohong ketahuan. Ini sama istri nih. Pertanyaan pertama, suka di kamar apa di luar kamar? Iya, suka di luar kamar. Di luar kamar. Bisa menghirup udara yang segar. Oke. Di ranjang atau di sofa? Di sofa. Di sofa. Lampunya gelap atau terang? Terang. Kalau gelap nggak kelihatan. Oh gitu ya. Oke. Sebentar atau lama? Lama dong. Lama. Merayu atau dirayu? Merayu dong. Merayu. Asik. Oke, itu pertanyaan. Jadi ketahuan sekarang ya. Oke. Nah, selanjutnya ini. Tadi sempat saya mau tanyakan, cuman keburu kepotong sama Pak Haji. Oke, masih lama ke 2024, tapi kira-kira Bang Haji apakah udah mulai sosialisasi atau gimana? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Ketemu lagi bersama Mang Uday Channel, cuman lagi-lagi sesinya di sesi podcast keliling. Nah sekarang saya berkunjung ke rumahnya Bang Haji Sabri Amiruddin. Beliau ini pengusaha sukses, juga salah satu pejabat di di DPW ya. Kalau Demokrat apa provinsi? DPD Demokrat Provinsi Banten ya. Yeah. Beliau jabatannya kalau nggak salah Wakil Ketua Bendahara. Wakil Bendahara. Wakil Bendahara ya. Di DPD Demokrat Provinsi Banten. Dan beliau juga sudah memastikan diri untuk maju di 2024 ya. Di Provinsi Banten. Itu isu yang sudah beredar di lapangan. Makanya saya kesini penasaran, mau tanya langsung ke beliau. Sampai datang ke sini untuk mengorek dan sedikit membongkar. Betul nggak nih isu yang beredar di lapangan bahwa beliau ini akan maju di 2024? Nah, kita perkenalkan, ini di samping saya Bang Haji Sabri Amiruddin. Ya. Oke, Bang Haji. Siap, ini buat saya pribadi juga masyarakat di luar ya. Jadi saya dengar isu yang beredar belakangan ini bahwa Bang Haji Sabri Amiruddin itu akan mencalonkan diri di 2024. Gimana jawabnya? Mencalonkan diri. Gini ya Bang Uday. Dulu saya memang di Demokrat dari dulu. Dari tahun 2008 kayaknya udah di Demokrat. Cuman di DPC Kabupaten Lebak. Waktu itu Ibu Ketua belum lama jadi ketua DPC Demokrat. Saya sudah di pengurus DPC Demokrat. Iya. 2008 sampai 2000 satu periode 5 tahun. Masih bujangan apa udah rumah tangga? Sudah rumah tangga. Udah rumah tangga. Terus? Nah, sekarang saya alhamdulillah dipercaya sama Ibu Ketua di Wakil Bendahara Demokrat DPD Banten. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan dengan baik. Di partai. Siap. Gitu. Itu belum seberapa. Kita potong dulu. Nah, saya pengen tahu kan latar belakangnya Bang Sabri ini adalah pengusaha ya. Sekarang sudah sukses pengusaha banget. Kecil-kecilan. Nah, sejak kapan meniti karir di bidang usaha dari nol sampai dengan sekarang? Saya belajar usaha itu, perusahaan yang saya bikin itu CV Sabrina Lestari itu di tahun 2008. Tapi awal saya mengerjain pekerjaan pertama di 2009. 2009. Sudah mulai itu ya? Sudah mulai 2009. Apa aktif? Udah aktif di dunia konstruksi. Ya kecil-kecilan udah. Nah sampai sekarang gimana perjalanannya tuh? Apa sempet misalkan
ya jatuh atau enggak terus meningkat terus, gimana ceritanya coba? Nggak meningkat juga Bang Uday, biasa aja. Biasa kalau namanya dunia usaha emang nggak ada pasang surutnya ya. Gitu ya. Mungkin namanya usaha kayak gini kan kita ada pasang surutnya Betul, pastinya betul. ya. Cuma bagaimana kita selalu berkomunikasi sama teman-teman asosiasi. Alhamdulillah saya teman-temannya banyak dunia konstruksi. Gitu Jadi ya. saya tiap hari itu selalu komunikasi di perkumpulan dunia konstruksi. Oh gitu. Gitu. Sempat belajar juga nggak? Karena kan pasti Belajar, pastinya belajar. Saya belajar dulu waktu saya kesini itu saya belajar di kantor bapak mertua saya. Oh, gitu. Iya. Saya dulu ingat banget belajarnya itu sama pancep. Jadi saya diboncengin motor di belakang sama pancep, ngurus-ngurus tagihan mertua itu waktu gitu. itu, tahun Nah, 2009. kalau untuk 2010. belajar konstruksinya sendiri sambil berjalan aja tuh? Belajar konstruksi saya netral belajar. Jadi saya punya pekerjaan, saya kontrol sendiri tukangnya. Nah, di situ sama tukang saya tanya-tanya. Ini kan kita pekerjaan kecil-kecil Bang Udan. Bagaimana kita pekerjaan beres menghasilkan kualitas yang bagus dan ada untung kayak kan? Ah, betul. Itu. Nah, dari situ saya kontrol sendiri ke lapangan. Saya belajar, saya kontrol tukang. Karena kalau nggak kita kontrol nanti tukang kan Betul. namanya ini kan ada aja keterlambatan mungkin. Betul. Nah, itu kan kalau kita ngerjain pekerjaan itu kan nggak boleh terlambat. Betul. Dan harus tepat waktu, kualitas juga harus terjamin. Justru dari dulu saya di lapangan terus. Oh gitu ya. Setiap ada pekerjaan saya di lapangan Di aja. lapangan terus. Bahkan sering jarang pulang ke rumah. Oh gitu. Malam-malam pulang ke rumah, berangkat pagi lagi, pulang malam gitu kayak orang Jadi toib gitu. sempat waktu untuk keluarga tersita ya? Tersita sangat basah. Banyak ya, kalau Jarang, banyak di banyak. lapangan. Iya. Nah terus saya dengar lagi gimana ceritanya kok bisa ya jadi apa? Sekretaris apa wakil ketua Gapensi Kabupaten Bogor atau Kota Bogor tuh? Oh, Kabupaten Bogor. Itu Gimana saya, ceritanya coba itu? Saya masuk Kabupaten Bogor itu sekitar tahun 2012. 2012 itu dulu awalnya memang mertua saya punya pekerjaan di sana. Dari sana di Kabupaten Bogor ya? Saya ngurus pekerjaan mertua saya. Terus habis itu saya punya kenalan Di sana. sambil ngurus, ada namanya waktu itu beliau di DPR, Pak Jarwade ya. Iya, iya, iya. Nah, Pak Jarwade komunikasi, terus saya dikenalin sama beberapa tokoh pengusaha di Kabupaten Bogor. Oh gitu. Saya bisa silaturahmi terus, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. 2 kali jabatan, pertama jabatan kemarin saya diwakil sekretaris. Wakil sekretaris. Cuma pas periode pertama. Periode pertama itu tahun 2000, saya nggak langsung masuk pengurus Bang Uday. Oh enggak ya? Saya berteman dulu di 2012 saya masuk Kabupaten Bogor. 2013 saya terus buka komunikasi baik di Kabupaten Bogor dengan teman-teman kontraktor Kabupaten Bogor. Di 2014 saya kenal namanya Ajindai ya, kenal Pak Ajindai. Terus ngobrol-ngobrol, sering ngopi bareng, sering sharing tentang, karena kita kan pendatang di kabupaten, di wilayah orang kan harus banyak silaturahmi. Betul, betul. Ya kan? Harus banyak silaturahmi. Saya ngobrol-ngobrol, banyak kenal-kenalan asosiasi lain, teman-teman yang lain. Nah, waktu itu saya di tahun selingnya berjalan waktu 2014, di 2016 sampai ke 2016, Gapensi Kabupaten Bogor itu muscap. Muscap. Adakan muscap. Nah, teman saya ini dia mencalonkan lagi Jadi yang kedua kalinya. Periode kedua itu. Alhamdulillah terpilih lagi. Nah, saya ditawarkan jadi pengurus di Kabupaten Bogor. Apa tuh pengurusan sekarang, kepengurusannya? Waktu itu pertama di wakil sekretaris. Sekarang? Nah, sekarang di wakil bendahara. Wakil bendahara. Itu sekarang udah berganti ketua. Oh gitu ya. Jadi sekarang muscap di kemarin tahun 2021, 2021
ketuanya ganti. Sekarang nama ketua KPNC ganti. Saya masih. Kenapa saya di wakil bendahara? Karena saya minta sendiri di wakil bendahara. Jadi entah itu di partai dan juga di KPNC Kabupaten Bogor sama-sama wakil bendahara ya. Karena memang kayaknya udah tahu bahwa Bang Haji Sabri ini spesialis megang uang kayaknya gitu. Bukan spesialis megang uang. Jadi gini, wakil jabatan bendahara itu tidak terlalu sibuk mungkin menggadaikan, walaupun ada tugas juga, cuman enggak selalu sibuk seperti wakil-wakil ketua lain. Gitu. Kalau seperti wakil ketua atau wakil sekretaris itu kan harus, wakil sekretaris itu kan harus menjalankan roda organisasi. Oke. Kalau wakil ketua harus menjalankan bagaimana program-program asosiasi itu sendiri harus berjalan. Nah, kalau di wakil bendahara itu rada sedikit santai. Gitu ya? Kita hanya mendata aset-aset KPNC, acara-acara KPNC, itu keuangan pemutaran ketua KPNC, asosiasi begitu. Iya. Nah terus gini, saya mau tanya soal tekad Bang Haji Sabri yang sudah terjun ke dunia politik ya. Dan baru belajar. Ya, kalau udah 2008 udah matang lah. Tapi kan cepat paku mau mulai. Nah kan sudah, yang saya dengar sudah pasti akan maju di 2024 ke DPRD Provinsi Banten ya. Itu betul ya berarti ya isunya ya. Nggak bisa dibantah itu. Nah terus sekarang kan ya masih lumayan lama lah ke 2024. Masih lama, tapi kan kita butuh persiapannya. Tapi kita lihat dulu Mang Uday nanti. Kan saya baru nih di partai Mang Uday. Saya juga baru di DPD Demokrat Banten. Artinya saya harus melihat dulu perkembangan ke depan. Iya. Dan harus melihat kemampuan saya juga. Kan tidak hanya dari segi matang aja, kita juga harus semuanya harus kita lihat. Kematangan di dalam organisasi, kematangan dalam cuan, apapun kan butuh cuan ya kan. Terus nanti gimana perkembangan saya sosialisasi ke masyarakat, ya kan. Nah itu kan harus butuh waktu, butuh tenaga, pikiran harus kita siapkan, mental ya kan. Nah itu dengan berjalan waktu kita lihat nanti ke depan bagaimana. Nanti saya pasti ambil keputusan yang terbaik untuk. Nah terus ini, apakah keluarga kecil di rumah dan keluarga besar tentunya mendukung rencana Bang Haji Sabri maju di 2024? Nah, rencana kalau keluarga kecil saya sudah bicara pelan-pelan, tapi belum khusus. Bahwa baik di keluarga besar saya belum khusus bicara, belum terlalu serius. Makanya saya bekerja dulu di partai, sosialisasi dulu sama masyarakat. Nanti kita kan namanya manusia kan punya hitung-hitungan juga sedikit ya. Setelah saya bekerja, mungkin nanti saya akan melihat bagaimana saya untuk di 2024. Nah, sebelum ke pertanyaan berikutnya yang lebih mendalam, saya mau ada pertanyaan yang harus dijawab jujur oleh Pak Haji Sabri. Tapi ini ruang lingkup keluarga sama istri aja ya pertanyaannya. Dan harus jujur. Kalau ngebohong ketahuan. Ini sama istri nih. Pertanyaan pertama, suka di kamar apa di luar kamar? Iya, suka di luar kamar. Di luar kamar. Bisa menghirup udara yang segar. Di ranjang atau di sofa? Di sofa. Di sofa. Lampunya gelap atau terang? Terang. Kalau gelap nggak kelihatan. Oh gitu ya. Sebentar atau lama? Lama dong. Lama. Merayu atau dirayu? Merayu dong. Merayu. Asik. Oke, itu pertanyaan. Jadi ketahuan sekarang ya. Oke. Nah, selanjutnya ini. Tadi sempat saya mau tanyakan, cuman keburu kepotong sama Pak Haji. Oke, masih lama.
ke 2024. Tapi kira-kira Bang Haji, apakah udah mulai sosialisasi atau gimana? Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, ke kalangan mana aja itu sosialisasinya? Ke tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, pemuda milenial, mahasiswa. Nah, guys, satu lagi yang belum saya bahas, keburu lupa tadi. Nah, sekarang saya ingat, beliau ini adalah ketua gerakan ekonomi kreatif nasional juga ya. Iya, Gekraf. Kabupaten Lebak, dan sekitar berapa bulan baru dilantik kemarin ke sini? Kemarin Februari kemarin ya. Januari Februari. 1 bulan lebih lah ya. Baru 1 bulan lebih. Di Plaza Lebak ya kemarin. Ya, di Plaza Lebak. Nah, apa kiat-kiat dan tujuan ketika Bang Haji Sabri sekarang sudah resmi membawahi Gekraf Lebak? Ya, Gekraf ini kan gerakan ekonomi kreatif nasional. Nah, Gekraf ini kan bagaimana bisa berkolaborasi sama semua pihak, semua elemen, semua organisasi. Karena tujuan Gekraf ini kan untuk mengembangkan ya kan, mengembangkan usaha potensi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Lebak. Yang ada di Kabupaten Lebak khususnya, nasional pada umumnya. Nah, saya selaku ketua Gekraf dan semua elemen pengurus Gekraf, insya Allah bagaimana berkomunikasi dengan para UMKM, ekonomi kreatif, semua dinas terkait yang ada di Kabupaten Lebak bisa berkolaborasi menghidupkan dan atau mengekspor nanti para pelaku usaha yang tadinya kemasannya kurang bagus apanya, nanti itu mungkin Gekraf yang ini yang ajarin gitu ya kan, kemasannya, packagingnya ya kan. Nah, dalam waktu dekat ke depan kita lagi bikin surat izin ke pemerintah daerah. Nah, juga ada nanti mau ngadain Gekraf Academy. Gekraf Academy. Ya. Nah, seperti apa itu? Gekraf Academy itu melatih para pelaku usaha atau masyarakat biasa untuk bisa berusaha dengan baik. Oh gitu. Berkemas usahanya dengan baik. Bidang apapun nanti. Gitu ya. Nah, mereka nanti kalau sudah lulus dari Gekraf Academy akan keluar sertifikat. Oh gitu. Bisa sertifikat itu dikeluarin nasional. Oh gitu, di apa di kementerian iya, atau di memang di kementerian. lembaga Gekrafnya? Lembaga Gekrafnya. Oh, sertifikat nasional. Ya. Kebetulan memang ketua umumnya Pak Sandiaga Uno ya. Ketua umumnya Kawendra. Oh Kawendra. Kalau Pak Sandiaga Uno apanya? Dewan Pembina. Dewan Pembina. Iya. Nah terus gini, ketika saya lihat bahwa Pak Haji Sabri ini kan udah megang Wakil Bendahara Gapensi Kabupaten Bogor, Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Banten, Ketua Gekraf juga ya, Ketua Gekraf Lebak. Nah, gimana cara membagi waktunya agar ketiga-tiganya dipegang? Kadin Banten juga. Oh, di Kadin Banten juga ya? Alhamdulillah. Punya jabatan juga? Pengurus juga. Pengurus juga. Nah, gimana tuh cara membaginya agar semuanya kepegang? Nah, organisasi ini kan tidak setiap hari kita standby di kantor. Nah, ada suatu saat kalau kita punya waktu ya kita mampir di organisasi. Tapi kalau Bang ada tugas rapat apa segala macam, mudah-mudahan tidak bentrok. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan, tapi selama yang sudah saya jalankan, alhamdulillah tidak pernah bentrok. Karena pernah. apa? Karena kadang-kadang seperti di dunia konstruksi, di asosiasi Gapensi, saya kadang-kadang sering komunikasi sama ketua saya. Di saat mengadain rapat, ketua kalau bisa jangan tanggal ini, saya ada acara gitu. Alhamdulillah teman-teman nggak hanya ketua, teman-teman pengurus lain kadang-kadang bisa menerima saran kita, akhirnya jadwalnya digeser ke hari yang kita bisa. Gitu. Tapi kalau acara partai, saya insya Allah setiap acara partai insya Allah kalau emang bisa hadir, badan sehat, saya pasti hadir. Hadir ya. Jadi intinya kesemuanya ini
bisa dikerjakan dengan baik lah gitu ya. Ya, kita harus bisa mengatur waktu. Tidak berbenturan lah gitu ya. Alhamdulillah di saat kita dibutuhkan di Gekrap kita ada, di saat kita dibutuhkan oleh partai kita ada dan seterusnya. Iya. Nah, terus ini apa namanya soal sosialisasi tadi ya. Iya. Itu kan udah ke tokoh, udah ke Tadi saya sore habis ketemu tokoh. tadi sore ini ya. Tadi sore jam 4. Makanya saya jadwal sama Bang Uday jam 8 ya kan. Tadi sore saya punya jadwal sama orang sampai jam 5:30. Habis pulang mandi diurut tadi sore saya pulang jam 5:30. Tapi kemarin masih di Bogor ya kemarin ya. Waktu saya telepon. Kemarin masih di Bogor. Masih di Bogor. Makanya saya di Bogor kemarin dua hari. Saya Bang Uday telepon, saya posisi di Bogor, saya sampai di sini. Semalam saya pengajian di Gekrap. Oh, Gekrap kemarin. Pengajian sama rapat. Jadi pulang dari Bogor, saya istirahat sebentar. Habis sholat Isya, saya berangkat. Habis sholat Maghrib, saya berangkat ke Sekretariat Bogor. Ngaji rutin ya. Di Gekrap itu setiap malam Sabtu kita ada pengajian dan santunan yatim. Oh gitu. Nah, setiap malam Sabtu itu di Gekrap Bang Uday. Santunan yatim itu setiap malam Sabtu itu sudah kita laksanakan, itu sudah hampir 3 bulan. 3 bulan ke sini ya. Alhamdulillah, Bang Uday. Terus malam Minggu, malam ini nih Bang Uday. Malam Minggu kumpulan para pelaku seni musik di sana itu ya. Di Gekrap. Di Gekrap ya. Nah, ini Bang Uday Channel ini para pelaku seni apapun, musik apa segala macam di malam Minggu bisa kumpul di Gekrap. Dan itu rutin ya tiap malam Minggu ya. Rutin. Oke. Nah, yang terakhir saya mau tanya gini. Kalau memang nanti pada akhirnya Allah merealisasikan cita-cita Bang Haji Sabri duduk di DPRD Provinsi Banten, apa yang akan dilakukan? Gini Bang Uday, kalau jadi ya, kalau saya nyalon dan saya jadi ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Alasan saya masuk ke dunia politik, yang kemarin saya pulang ke Aceh. Kenapa saya masuk dunia politik nih, saya bahas. Kemarin saya ketemu sama orang tua saya, guru saya. Kalau kamu ada rezeki, walaupun sedikit, jangan lupa kamu ke orang yang dibutuhkan. Oke? Iya. Terus saya berpikir, kenapa saya harus masuk dunia politik? Karena saya ingin hati saya hidup bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain, untuk masyarakat. Semampu saya. Bicara politik, kalau saya ingin berbuat baik untuk masyarakat luas, untuk orang banyak, salah satunya partai politik mungkin. Betul. Di samping kita sama tetangga-tetangga dan kerabat kita. Kenapa? Partai politik ini kan luas. Dengan saya harus masuk partai politik, insya Allah kalau nyalon DPR jadi, kan saya bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Nah, itulah visi misi saya masuk ke Kabupaten Lebik. Ke partai politik. Amin. Nah, mumpung di sini, silakan sampaikan kepada masyarakat Lebak, karena memang Bang Haji Sabri dapil Lebak ya. Dapil Lebak. Nah, silakan sampaikan, misalkan minta doanya atau minta dukungannya, silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak, saya Haji Sabri Amiruddin. Kalau saya jadi menyalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Banten dari Partai Demokrat, insya Allah mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Saya jadi nyalon. Amin. Panjang umur. Amin. Kalau saya jadi nyalon, Amin. mohon doa dan dukungannya. Mohon doa dan dukungannya. Semoga kalau saya terpilih nanti menjadi amanah untuk saya. Saya insya Allah akan menjalankan niat daripada tujuan saya masuk ke partai politik. Amin. Insya Allah mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi bincang-bincang kita sama Bang Haji Sabri. Siap. Yang tidak lain adalah Wakil Bendahara DPD Demokrat Banten, Ketua Gekrab Lebak, pengurus Kadin juga, dan Wakil Bendahara Gapensi Kabupaten Bogor. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bang Sabri dan buat saya dan buat kita semua. Dan mudah-mudahan juga apa yang dicita-citakan oleh Bang Haji Sabri bisa tercapai dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itu aja obrolan kita hari ini. Guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Siap. Jangan lupa di subscribe, like, share, atau di komen. Come on guys. Gitu ya. Thank you Bang Haji.